أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah baca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 66. Wabihi qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bijami' ulumihi biddarain amin. Al-faslu tsalitsu fi syurutil batinati min a'malil qalbi. Barulah pasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Tapi olehmu bahwasanya sembahyang itu ada baginya zahir, itu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut itu, dan ada baginya pula batin yang mensahkan bagi amal zahir itu, yang seyogianya diamalkan oleh orang yang salik, artinya yang menjalani jalan akhirat, supaya sempurna amalnya, yaitu khusyuk, yakni menghilangkan diri serta tetap anggota, dan hudurul qalbi, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadir hati kepada Allah sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu ada yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimis salata li zikri, artinya didirikan olehmu akan sembahyang itu karena ingat akan aku. Maknanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah mengerja syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, memelihara dari yang membatalkannya itu sah sudah. Mazhab kita Imam Ghazali tambah ada salatnya itu, syarat sahnya itu ada martabat batinnya, yaitu khusyuk yang pertama, yang kedua hudur. Nah itu mazhab daripada Imam Ghazali. Apabila ini kada khusyuk dan kada hudur, kada sah sembahyangnya, ingat beliau. Karena beliau ada baginya pula batin yang mensahkan bagi amal zahir. Agar supaya amal zahirnya itu bisa sah, maknanya sekurang-kurangnya diterima oleh Allah. Kalau amal zahir kada diterima, sama kayak kada sah. Kalau ini kada sah, salat batal, ada martabat syariat. Apabila salatnya tidak diterima, sama aja kayak kada sah. Nah itulah di dalam pendapat Imam Ghazali. Dan ini sangat baik untuk diamalkan. Jangan seperti kita, saya tidak makai, jangan kayak itu. Sebenarnya beliau untuk agar supaya beribadah itu sempurna, sehingga
beliau menambah dengan mana syarat batin letaknya adalah di dalam jiwa atau hati. Khusyuk yakni menghinakan diri serta tetap anggota. Khusyuk itu mengerti siapa kita, apa diri kita, dan selalu menta'zim perintah Allah. Lalu menghinakan diri kita tahu pada diri ini ada daya kemuliaan apa yang dimuliakan dalam diri kita, ada sama sekali. Allah mencipta kita dari tanah, Nabi Adam, kemudian kita dari setitis air yang hina, tes nutfah, ada daya kemuliaan. Kemudian badan kita ini apabila ini sudah mati, busuk, apa ada kemuliaannya? Ada apa-apa itu di dalam martabat adat itu bang sudah. Kemudian waktu hidup badan kita ini diliputi oleh kulit yang menutup. Jikalau kulit itu ada menutup najis, darah najis. Kemudian dalam perut kita najis, di mata ada najis, telinga ada najis. Tapi ada yang dimaafkan, ada yang memang hukum najis. Ada yang ada menanggung segala makna kotor itu, napa yang mulia kadang-kadang. Maka orang di waktu semua salat lalu khusyuk, tahu diri hina tapi Allah menghargai, kawa menghadap kepada Allah. Badan yang kotor ini menghadap kepada Allah. Ada apa itu Allah menerima aja. Dengan ada wujud yang dipandang Allah adalah wujud batin. Ada memandang badan kita, memandang hati kita. Selesai itu artinya hina diri kita ini Allah yang mulia. Kemudian kenapa kayak hina mulia? Karena diberi Allah aja. Diberi oleh Allah. Kemudian kayak mulia. Padahal tetap kayak mulia juga. Kemudian hati khusyuk tetap anggota yang zahir di waktu salat. Bagaimana maknanya? Tetap mentakzim. Mentakzim perintah Allah di waktu berdiri, mentakzim perintah Allah di waktu rukuk, mentakzim perintah Allah. Tidak sujud duduk, mentakzim perintah Allah. Jangan salat diulah main-main. Karena itu perintah Allah. Waktu membaca nang fardu Allahu Akbar, ditakzim bujur-bujur, niatnya ditakzim bujur-bujur. Kemudian baca Fatihahnya atau nang sunahnya, doa iftitah. Artinya membacanya bujur-bujur, nah itu terhubung kepada Allah. Itu dinamanya khusyuk. Jadi kalau kada perlu kada bagarap, kalau kada perlu hanya fokus pada di waktu kita salatnya itu. Perintahnya ini fokusnya. Hati ditakzim, dihormati. Kadang aneh lah kalau sembahyang walaupun bahasanya digigit nyamuk pada apa-apa. Kecuali ada merasa lalai bagaru. Kalau masih merasa di dalam perintah Allah ada, karena mentazim perintah Allah. Terus syarat masuk tuh, syarat sah salat di dalam martabat batin pada mazhab Imam Ghazali.
Dan hudur hati, ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Hudur maknanya hati tadi musyahadah di dalam martabatnya tauhid. Ingat bahwa sembahyang itu Allah Ta'ala yang menulungi. Hadir hati kepada Allah bahwa apa jangan kita kerja, kita baca, kita ingat di waktu salat seluruhnya dari Allah. Allah Ta'ala juga semuanya itu bisa perbuatannya, bisa kekuasaannya, kehendaknya, tergantung di mana kita belajar tauhid. Nah itu dinamai hudur. Allahu Akbar. Kemudian hati Allah, Allah, Allah. Itu lain hudur, itu dinamai menyebut Allah. Hudur itu kadang menyebut, tapi maknanya ada mau lupa. Hudur ngarannya apabila menyebut bisa lupa, apabila hudur kadang mau lagi lupa. Nah makamnya ya musyahadah. Tergantung kita belajar lah. Ada bergerak sesuatu kecuali dengan izin Allah, berarti pertolongannya masuk di dalam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ini pertolongannya. Waktu mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tahu bahwa ini adalah pertolongan Allah. Ada dibaca, ada di apa, sudah itu bang sudah. Lalu kadang merasa kita nang salat, nang sembahyang, nang membaca, nang berniat kadang merasa kita. Itu dinamai hudur. Bila merasa kita dinamai ngarannya lupa lalai. Walaupun di dalam hati Allah, Allah, Allah tetap hukumnya lupa. Karena merasa kita nang berzikir. Yang menyebut nih. Ini kan bukan menyebut tapi hudur. Baca aja. Ingat hati akan perbuatan sembahyang. Hadir hati kepada Allah. Hadir bukan menyebut. Kemudian makna di Al-Quran dirikan oleh makan sembahyang itu karena ingat bukan menyebut. Aqimis salata li zikri. Di dalam itu suruh wajib, yakni wajib atas seorang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang akan Allah. Nah, ini jadi syarat sah sembahyang menggejali dalilnya. Barang siapa sembahyang pada hatinya lupa akan Allah, maka itu tiada dinamai mendirikan sembahyang. Kada mendirikan sembahyang, memperbuat sembahyang. Memperbuat aja, tapi kada mendirikan. Kenapa? Karena belajarnya kada selesai. Ada habis belajar itu, orang habis akan belajar. Hingga sifat 20 aja dihafal, kada diamalkan. Belajar ya sifat 20 bah, dijarukun sembahyang, belajar juga tentang tasawuf menawar hati, cuma kada diamalkan. Seorang masih mencugut mencungkung. Itu kada maamalkan ngarannya, nang maamalkan itu kada kita lagi. Itu maamalkan ngarannya. Huruf kalau pada martabat syariat, barang tahu syariat nang baamal kita. Pada martabat kurang hadir hati, kada kita nang baamal. Gawian orang. Ya Allah Ta'ala tadi mengolahkan di dalam perbuatan kita. Dan karena itulah seginya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun, di segala rukun sembahyang itu ada ingat hati kepada Allah Ta'ala seolah melihat akan Allah. Di waktu orang salat seolah melihat akan Allah. Itu ada beberapa martabat bisa melihat perbuatannya. Bisa melihat sifatnya, bisa melihat zatnya. Martabat kata melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati. Hati itu. Mata ini melihat
keagungannya aja mata. Keagungan Allah yang diberi kepada kita. Kalau beribadah sangat bersyukur, itu pemberian yang paling mulia. Kalau hidup aja orang lain kan hidup samanya dah, tapi begitu salat kemudian diberi Allah hadir hati, itu sangat mulia pemberian Allah. Kita sebenarnya ini kan ada berbeda di dalam martabat basyariahnya. Martabat manusianya sama aja sebenarnya, makan, minum, tidur, kami bahir sama aja sama. Kadang sehat, kadang sakit sama aja, kadang ketawa, kadang menangis, susah, senang, sama semuanya. Yang membedakan itu hanya batin hati aja membedakan. Tidak ada apa. Di dalam masjid beribadah wadahnya, di luar masjid ada beribadah pada martabat syariat. Tapi batin orang kan kita kada tahu. Kadang orang di dalam masjid guring kada tahu mimpi siapa. Orang nunjuk jadi kita mengantuk udah mbak guruan datang. Nah, itu ada apa-apa itu biasa. Kalau orang lain melihat apanya? Dilihat orang. Artinya kada pada jahilnya ini yang batin orang. Kita melihat jahil, salah bersalah manusia nih. Kita yang kayak apa ianya, hebat kisahnya. Tapi mana ada 10-20 tahun kada pernah bermimpi guru sekumpul. Orang gurik bermimpian silin sudah. Munculnya kita, artinya apa digawe? Kemuliaan itu di dalam bukan di luar. Jangan melihat enggak orang jahil nih. Tak ada tahu batin orang. Allah Ta'ala itu juga melihat batin orang. Batin yang dilihat orang. Bahwa orang biasa aja. Tapi alam ini bepadah berdahulu. Sebelum terjadi. Nah apa aja. Nah pecang mau terjadi bepadah. Adanya berdahulu. Biasa aja orang. Seorang tasbih aja. Quran aja hafal. Ada pada alam. Beratin apa artinya? Masalahnya batin sekalinya. Ingat hati kepada Allah Ta'ala seolah-olah melihatkan Allah dan akan dia makam ihsan. Orang berjalan itu bukan jadi adat tapi menjadi ilmu. Kadang kita ini kada paham sampai di perkara pada adat. Banda adalah apabila ngasih ia bersih, bagus. Tapi begitu ia sudah berubah, busuk. Sudah banda itu busuk, maka seseorang ada yang mau lagi. Caranya hanya dibuang dan dibersih. Yang baiknya diambil. Itu kan isyarat bahwa yang makna kebaikan itu sangat indah. Dia tercium dengan harum begitu. Makna maksiat dan kesalahan bau dia. Caranya kadang alih, buangi kesalahannya, ambil yang baik, membuanginya dengan istighfar, jadi ilmu lalu nih, penunjun buruk, ini enggak orang jadi ilmu. Orang ada melihat daripada adat, karena alam semesta bisa menjadi ilmu apabila diberi Allah Ta'ala, nyakade ya kayak itu bang sudah. Karena kita kada paham juga. Seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala. Seolah-olah hadis Rasulullah. Ini makanya makam ihsan. Seperti sabda Nabi SAW. Ihsan ta'budu rabbaka. Anaka tarahu fa'ilam ta'akun tarahu fa'in wayaraka. Bermula ihsan bahwa engkau berbuat ibadah akan Tuhan. Seolah engkau lihat akan dia. Ya tidak engkau melihat akan dia bahwasanya adalah ia melihat akan engkau. Ingat betul. Makam di situ, nah itu kan ada yang lupaan lagi. Apabila masih disebut bisa lupa. Lagi dengan lidah menyebutnya bisa capek. Dan firman Allah Ta'ala takum mina ghafilin, jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan yang lain daripada sembahyang daripada orang nalalai akan Allah Ta'ala.
Di dalam sembahyang lalai, di luar sembahyang lalai. Orang yang diberi Allah Ta'ala tadi, di dalam sembahyang ingat, di luar sembahyang ingat juga. Nah, ini gitu orang tak. Karena kada disebutnya di dalam martabat musyahadah kan itu. Musyahadah itu ada musyahadah zahir, kita memusyahadahkan apa Allah, kita musyahadahkan sifat Allah, kita musyahadahkan zat kita. Itu disebut musyahadah zahir, ngaranya riyadhah, malatih. Yang dipakai itu lain itu musyahadah maknawi, musyahadah hakikat. Nah itu yang dipakai orang. Musyahadah hakikatnya itu pemberian hasil daripada musyahadah zahir. Zahir tadi akhirnya daripada Allah Ta'ala. Yang hakikat itu ada pernah lupa. Kita nyanyiin kayak lupa, tapi ujar Allah Ta'ala tetap ingat. Allah Ta'alanya mengadakan tetap ingatnya itu. Nah ini nangalih kalau itu. Kenapa? Karena musyahadah maknawi gitu orang dipakai orang. Kada kita nang memandang apa Allah. Tapi pada hakikatnya Allah itu juga. Nah itu. Nah wala berubahnya tetap itu jota. Di waktu apa aja tetap aja nah kayak itu juga. Baik hidup dan mati kayak itu aja juga. Nah apabila nang tadi di waktu jaga awam musyahadah, di waktu guling kada kawal lagi. Karena musyahadah jahil dan itu nang banyak dipakai orang. Pada martabat ilmu tasawuf salah nah itu hanya mariadah kekanakan anakan jadi dia dah ya berjikiran tak kalau berjikir la ilaha illallah ditalkin jikirnya tak apa rasanya tak nyaman guru oh jangan kekanakan belum lagi masih nyaman sudah sidin berzikir banyak kayak apa nih uyuh udah mulai guru belum masih uyuh tambah sidin lagi nih itu zikir makanya bertingkat zikir ini terus harus uyuh tuh hilang ada bedaya lagi lah itu artinya menyebut udah ada bedaya lagi itu menyebut dah masih bedaya uyuh masih seorang itu untuk mencapai maknawi tapi menyampai si guru langsung kawa ada beituan artinya tergantung maka Rasulullah tadi langsung sedina melajari sahabat makamnya adanya makam ihsan makam hati tentang berharap bakal engkau sembah engkau beribadah akan Tuhan masalah engkau lihat akan dia artinya kada ada engkau jika bahasa itu jika bahasa kita engkau kada ada apabila engkau ada Tuhan kada ada. Apabila Tuhan kada ada, Allah melihat. Melihat tentu ada. Apabila kita melihat Tuhan, kita kada ada. Itu kan makna secara beliau untuk agar supaya satu kata beliau itu dipikirkan. Sabda Rasulullah itu dipikirkan dan apa bacaan itu. Jadi dulu sidin ka anak Balam takun tarahu apabila engkau kada melihatnya, paina ya raka itu kebacaannya sambungannya nah. Ang melihat itu siapa? Itu kan kecilin dah. Mana melihat itu artinya hidup. Waktu engkau menyembah Allah itu nang hidup itu siapa? Lalu orang hidup berkata melihat mendengar bagaritik lala. Tahu lalu orang hidup ngarannya. Allah na hidup dah, maninya engkau kada kawa juga. Coba lihat di bujur-bujur. Engkau na hidup atau Allah. Nah itu di dalam martabat orang selesai sudah belajar sifat 20. Sudah imbah ada belajar itu. Ya kada kawa, kada belajar sifat 20-nya. Lalai yang sembahyang, ya kada berisi.
Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, dan tegah dalam ayat ini itu tegah haram, yakni lalai akan Allah Ta'ala haram. Haram itu dari kejahatan. Itu Syekh Jamaluddin dalam risalah beliau ada perkataan beliau, bertambah ibadahnya bertambah dosanya karena haram tadi. Jadi jengkit sidir karena merasa seorang, tambah berzikir bertambah dosa. Lalu ini diprotes oleh orang syariat kayak apa guru kayak itu, sedangkan Allah menyuruh kita banyak berzikir, asiran bukrata wa asila, pagi sore harus berzikir aja, tasbih subhanallah. Tapi permasalahan orang bukan di itu, tapi di dalam diri. Apabila kamu yang berzikir maka hukumnya haram. Kayak apa kisahnya? Maka haram karena kamu jadi Tuhan. Kamu jadi Tuhan, haram hukumnya. Ada boleh biasa kita haram dah berdosa. Bertambah berzikir banyak, bertambah berdosa. Itu akhirnya tuh, tapi di batin ini, di luarnya sekali berzikir dapat satu pahala. Tambah lagi pahala, bertambah sampai kada ada catatannya kebanyakan pahala itu. Kalau kada kita nang berzikir ujar batin, artinya Allah Ta'ala nolongnya kayak itu aja tuh waktu berzikir. Ada kita kalau tak pertolongan Allah artinya. Nah di sini lalu haram itu daripada kejahatan. Dari karena inilah sabda Nabi SAW, man lam tanhahu salatu anil fahsal kalam yazdat minallah illa bu'da. Barang siapa tiada menegah kan sembahyangnya akan dari kejahatan, dari mungkar, saya tiada lebih daripada Allah Ta'ala, hampir mereka jauh. Kenapa jadi jauh? Karena inya merasa tadi dengan sebab ibadah seolah inya nang beribadah jauh Allah Ta'ala. Orang beribadah itu dekat dengan Allah. Orang yang beribadah jauh dengan Allah disebut mengerja kejahatan dan kemungkaran. Bukan nang bulik ke mana masjid mampir sandal orang lain itu. Nah itu orang menambahin supaya rame. Seorang ambil sandal Allah Ta'ala, masuk ke masjid, Allahu Akbar, buliknya ambil ke Tuhan soalnya. Itulah bahasa yang sebenarnya dan mungkar yang sebenarnya. Padanya berparakan Allah Ta'ala tambah jauh. Jadi dasar bujur kalau kada belajar tasalah jagawian kita. Karena kada belajar, kada habis, kada sudah lulus pondok hanya nak dipelajari dasar untuk membaca kitab, dasar untuk menghafal, dasar untuk memaham, tapi belum paham isinya, belum lagi. Amalkan dulu, amalkan begambar dari pondok. Artinya kan ada nang apa-apa di pondok, hanya mempelajari tentang dasar seluruhnya. Bahasa orang agar supaya mencipta generasi. Wah itu kalau udah generasi aja belum jadi penerus. Nah, itu pondok. Artinya belajar pulang melolos pondok, jangan gen pondok aja kemudian kada belajar lagi. Carilah guru di alam semesta ini, banyak aja guru. Selama alam ni ada hari kiamat kada hancur aja guru. Allah kada mencabut ilmu. Ada aja, kecuali sudah terjadi hari kiamat dicabut sudah habis. Allah kadang mencabut ilmu kecuali dengan mematikan ulama. Nah itu penahapannya satu ilmu. Tapi kan dia diambil tetap ada pelang nang mana rusakan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, salatul ghafil la tamna min al-fahsyal munkar. Sembahyang orang lalai akan Allah tiada menegah ia dari kejahatan dan kemungkaran. Dirinya itu masih ada wujudnya. Itulah makna jahat kepada Allah dan mungkar kepada Allah. Allah menyuruh
kita la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah dalamnya dah Allah asa kada bersekutu, Allah wahda la syarikalah. Asa kada ada sekutu, kita merasa. Nah itulah dah. Jadi jangan melihat kepada gawian itu lain, ini di dalam gitu orang nih. Apalagi ya luarnya kan kayak itu bahasanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, kamin qaimin hazumin qiyami ata'abu wa nasabu. Beberapa orang memberikan sembahyang maka bahagiannya dimedikan sembahyangnya susah dan lelah jua. Ia ada bahagiannya pahala, ada pahalanya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, ma'arar bi ilal ghafil. Tiada dikehendaki oleh Rasulullah dengan perkataan itu. Ada si malaikat orang nang lalai kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdi min silama aqala min hati, ada bagi hamba Allah daripada pahala sembahyang barang ingat akalnya kepada Allah daripada sembahyang itu. Artinya di dasar Al-Quran, di dasar hadis Rasulullah itu sangat kuat Imam Ghazali untuk beliau menyatakan dengan pendapat beliau bahwa syarat sah sembahyang khusyuk dan hudur dengan dalil. Kita ini belajar tauhid, jadi belajar sifat 20, belajar rukun sembahyang, kerukunan lah. Belajar perukunan menyempurnakan zahir pada anggota badan. Belajar sifat 20-nya menyempurnakan hati atau diri nang zahir dan nang batin. Diri zahir badan, diri batin hati. Aina hati nah itu nang kada bisi daya upayanya nang memandang. Melainkan Allah, pertolongan Allah hati itu. Jadi hati itu fungsinya adalah luar fungsinya karukun sembahyang syariat ini badan ampunnya, hakikat hati ampunnya. Penghabisannya lalu badan ini panah, hati itu panah juga, lalu la ilaha illallah. Nah itu lagi. Apabila kada panah, iya itu dah. Karena masihnya di dalam makna seseorang itu si manusia masih merasainya nang hidup kayak apa aja. Dipelajari nang apakah kada kecualinya dirasakan oleh Allah Ta'ala tentang martabat fana, dilihatkan lalu paham, bisa dilihatkan melalui mata, bisa melalui pangrasa, bisa melalui pengalaman. Kita ini mengaras kita nang hidup kayak itu manusia. Padahal dihidup akan tahu sudah nih nang hidup Allah, Allah nang hidup kita. Cuman merasa hidup nih ini tetap ya, kecuali itu tadi mengamalkan itu terus diberi Allah hidayah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang mujahadah memerangi ujub diri nang diperangi. Tanah dia nahu maka Allah ganti wujud Allah. Sebulan Allah tu wujud tu kan sifat tu lain jati lah tu. Di dalamnya sempurna semua sifat tu. Udah iradat sama kasih tu kan wujud juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya silam aqala minha, tiada bagi hamba Allah itu dari pahala sembahyang dengan barang ingat akalnya kepada Allah daripada sembahyangnya. Atau sebenarnya saurih maulana ijma' ulamanya, man lam takhshaq jawarihu lam yakhshaq qalbuhu, man lam yakhshaq fasadat salatuhu. Barang siapa tiada khusyuk anggotanya, siapa tiada khusyuk hatinya, barang tiada khusyuk hatinya, saya binasa sembahyangnya. Nah ini anunya ijma' ulamanya. Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma' ulamanya dalil. Sembahyang kada khusyuk, artinya tadi kada merasa diri ini hina, kada merasa dirinya kada berdaya berupaya. Kemudian kada hudur jadinya, betul jadi hudur. Oh sekalinya aku nah ini. Jadi kalau sembahyang Allah Ta'ala pamang menolongi.
dalam sembahyang untuk kemuliaan yang dibaca apa itu sekalinya Allah Ta'ala yang memberi ada ingat kok nah ini barian Allah nah itu khusyuk ngarannya tuh. Lalu kedua ini bapak-bapak karena menghormati dan takzim amar Allah nah kayak apakah selama sembahyang kayak itu pengadaannya hilang suara kada apa-apa biar deh tatap taruh sebaca juga baik ke suara kada baik kah baca aja terusan kayak itu nih menjaga nang di dalamnya itu tapi lainnya belum panak apabila sudah panak orang tadi kemudian ya bakabillah kada dai lagi dijaga karena Allah Ta'ala sudah mengakui wujudmu itu aku nang menggawe nang memperbuatnya udah mendeta artinya betul orang itu di dalam martabat sirna itu kita memadahkan perbuatan Allah kita memadahkan nih kekuasaan Allah kehendak Allah kita kalau belum Allah mengakui nah ini masih jalan untuk menuju fana tapi sudah fana hilang fana itu baka ngarannya sambungannya dan bakabillah fanabillah bakabillah ini Allah Ta'ala yang mengakuin perbuatan kono itu atau kekuasaan kono itu atau kehendakku kita aja nang tahu orang ada nang tahunya bakabillah ngarannya itu hilang nih menjadi rahasia kada ada lagi diingat dia pahit kebejanan seperti adat kehidupan sehari-hari itulah makna anugerah Allah istiqamah ngarannya apabila kada hilang majub kita apabila majub bisa lepas syariat berbahaya orang yang istiqamah yang kamil lebih sempurna daripada orang yang majub tetapi manusia pada jahirnya memandang orang majub itu wali besar padahal ada pengabulannya orang majub itu tidak katanya jadi itu berbahaya di kawan nih mesti kita bergaya-gayaan sampai kita gila bisa kan gila bujuran kita kan berbahaya di kawan ini kalau orang kamil maka billah masuk ke rahasia ada dia lagi apa anehnya kembali kepada basariahnya Allah mengakui wujud karena itu karena ada orang nangwaninya mana guru jaga dewani nah orang di atas orang di bawahnya bilang dilincainya tapi kan dia mau ketulahan karena wujudnya kan ada coba rahmat Allah tapi orang atas mana saya ikut mengwaninya orang melihat dah Allah Ta'ala sekalinya di dalamnya yang kayak itu gitu orang kelihatan ya Allah Ta'ala itu sama aku yang dia ini ngalih kalau artinya yang di situ tuh makamnya mencapai itu tapi ada aja orang di beda Allah Ta'ala kayak itu bukannya kan ada kata Hasan al-Basri rahimahullah kullu salat liyadbiha qalbu bi ilqaba asra'u berarti itu sembahyang tiada hadir hati dalamnya terlebih menghampirkan kepada siksa kita sembahyang orang kada sembahyang kan apa sama disiksa juga sekalinya kesalahan di dalam martabat diri martabat di dalam hati ini ya diri ngarannya ada belajar sekalinya lalu disiksa orang ada belajar diri itu siapa itu ngalih dah ini kan kurang besar semuanya Sufyan Tsauri orang wali kutub dah Hasan al-Basri orang wali kutub sidin mengingatian kita apabila hatinya kada hadir maka jadi dia disiksa Allah Ta'ala padahal sembahyang orang tapi kan itu tentangan Quran wailul lil musallin maka celakanya disiksa orang yang salat ini alladzina hum an salatihim sahun mereka lalai nah cucuk aja ingat sidin perkataannya dengan Quran kata Muadz bin Jabal radhiyallahu sahabat Rasulullah man arafa man ala yamini wa shimal ta'abidan wa bisalah fala salat Allah barang saya mengenal akan seorang di kanannya orang di kirinya padahal disengajanya itu dalam sembahyang tiada baginya sembahyang coba man masih
Nih kawan ko si Adol sebelah nih, si Udin sebelah. Ada Pinandu, tapi Pinandu besarnya Adol Udin. Ada Adol Udin ini. Gawian orang jurang ada, adanya mesti mencongkong orangnya. Nah di situ tuh salah jurang nih, kan apa? Tapandang plastiknya, kantongannya nada datang di pasar, mah kantongannya nalarang. Ada kawal bakul aja, tapi dalamnya emas. Nih kantongan nah kayak nang naik pesawat, tasnya tuh nang bagus, sekarangnya dalamnya celana dalam. Artinya salah pandang, kenapa kata pandang kulit? Jangan memandang dia, kita memandang diri kita, memandang ke lain sama. Dan masih maka memandang ini belum selesai. Lebih baik ada isi pandangan selesai. Atau juga saya benang jadi imam, jadi makmum, tahu juga. Selesai itu menyakali bisi, kita masih memandang, masih kelihatan yang jadi imam perbuatan Allah, jadi makmum perbuatan Allah. Aduanya perbuatan Allah Ta'alanya mana? Nah kada tahu aku itu jane. Dia itu kalau belum selesai ngarannya itu perbuatannya aja ada, nang berbuat mananya orangnya kada tahu lah. Kejeng itu gitu aja. Ya itu jurang tuh masih memandang makamnya, masih memandang ya sudah kayak itu pembacaannya. Di jalan tuh masih melihati mirip mobil, ini Avanza, ini Xenia, nah ini masih melihat mobil sudah kan usah dibaca. Bahana ianya kan di dalam tuh, saya tahu aja Pinandu. Nah ini si Anu di dalam saya sudah. Sama aja mobil tuh benda mati juga, tapi nang di dalam orang jalan akan tuh. Mesin lu mati emang kada dihidupi. Setir itu kada mau mambilok, emang kada ada yang menyetir. Berarti yang menyetir itu sebabnya. Dilihat ya, yang menyetir tuh ya lah orangnya. Sekali dilihat lain juga mati juga sekalinya, berarti lain dah. Siapa yang menyetir orang sebujulannya? Nah lalu itu Bismillah majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bismillah nih kayak itu kalau sebenarnya anda orang apa kendaraan dah. Bismillah majraha, dengan asma Allah nang melakukan kendaraan nih. Wa majraha ke jalan kayak itu tuh. Apalagi ya sembahyang orang bermotor aja kayak itu bacaannya makin sembahyang. Ya, sembahyang ada tahu sekalinya, nah sadihnya. Untuk Pinandu benar. Kanyang parut dia makan untuk. Nah, makannya sebiji dua biji kanyang bujuran. Karena Pinandu ini untuk. Masa Allah Ta'ala kada Pinandu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sambungan daripada penyempurna hadis di atas. Innal abda yusalli salah la yaktubu lahu sudutuha wa la ashruha innama yaktubu la abdi minas salati ma'akala minha. Seorang hamba bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang. Tiada di surat bagi pahala seperenamnya, sepersepuluhnya, hanya sungguh di surat bagi hamba Allah di pahala sembahyang barang hadir ingat akalnya daripada sembahyangnya. Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ajmatil ulama anu la salam yasal ila ma'akala minha. Telah berhimpun ulama bahwa tiada bagi hamba Allah pahala sembahyang melikan barang yang hadir ingat akalnya daripada sembahyang itu. Sabda Nabi sallallahu Allah maqbilun lal musal wal tafil fahfaz zahiraka wa batinani al-tiba. Bahwasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama ia tidak berpaling anggotanya dan hatinya kepada lain dari perbuatan sembahyang, maka pelihara olehmu zahir anggotamu dan batin hatimu daripada berpaling kepada yang lain dari perbuatan sembahyang lain daripada Allah Ta'ala. Hadis Rasulullah, di waktu kita salat Allah menghadap kepada kita.
selama kita kada berpaling. Kalau berpaling maka dari itu lalu dah kita menghadap ke kanan, menghadap ke makmum, selesai salatnya, ndak orang selesai salat. Itu kan jahil aja nyerta, apalagi hati. Selama hatinya ada berpaling, artinya hatinya ada di dalamnya Allah. Kalau hatinya ada di dalamnya Allah, berarti berpaling adanya. Nah, kayak apa ini? Mungkin dibujurkan nih. Kalau keduanya dibujurkan luarnya, pelajari dengan baik. Parkonan dah lebih mudah dah. Dalamnya pelajari dengan baik sifat 20. Apabila kadang kayak itu, maka batin kita iltifat berpaling. Isi seluruhnya karena kita kadada. Baik di martabat syariat kadada atau di martabat hakikat kadada juga. Itu nak aslinya. Kadanya di syariat kan kita masih ada. Lain dinamai syariat itu karena ada wujud perbuatan Allah. Amarannya itu dan nahinya itu lalu di syariat. Perintah dan larangan kan itu. Ada penang kita ini dinamai adat. Kita berkata dengan adat, melihat dengan adat, bergerak dari adat ngarannya. Tapi begitu masuk di dalam syariat kita harus menghilangkan adat, menimbulkan wujud perbuatan Allah. Itu dinamai karena syariat. Perbuatan Nabi Muhammad itu syariat kepada kita, Allah kepada Allah Ta'ala. Lalu kita seolah mengikuti perbuatan Rasulullah. Seolahnya kita harus menghancur juga ada di perbuatan kita. Mengikuti itu pemulaannya udah jadi kada ada lagi kita. Karena nang bernama syariat perbuatan Rasulullah kayak itu. Nang maulahnya, nang menyuruhnya, merintahnya Allah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di situ aja kitab Sabilul Muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bi qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na jami' ulumihi fid dharain amin. Sahdan itulah 44. Sahdan adalah zahir hadis yang tersebut itu dan zahir itlaq fuqaha bahwa memadai mencikan air atas kami kanak-kanak laki-laki. Artinya apabila kita membaca hadis diperiksa bujur-bujur bisa menjadi dasar di dalam martabat syariat. Itu yang dipakai oleh ada kata mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Itu karena hadisnya itu dipaham orang. Jadi bukan hanya sekadar membaca tapi mempaham ada di dalamnya itu. Lalu Datuk Kalampayan mencontohkan ke kita adalah zahir hadis tersebut itu zahir lakbuka bahwa memadai jadi dasar hukum dah. Marcikan air atas kami kanak-kanak nang laki-laki jikalau tiada hilang rasa dan warnanya baunya sekalipun. Inilah yang ansab dengan rukhsah syar'i. Dan ialah diiktimatkan Syekh Hatib Syarbinya, Syekh Ibn Hajar, Syekh Hamdil Mughni dan Tuhfahni Ayah. Jadi karangan-karangan seluruhnya itu karena dasarnya hadis tadi dipaham lalu diambil dasar dan mengambil hukum hadisnya itu sekurang-kurangnya hasan tidak sahih. Kalau kita hanya mencontoh boleh aja. Kita perkataan para aulia itu kan hanya hukum percontohan, tapi mengambil dasar hukum ada boleh, bisa Quran, bisa hadis. Hadis dhaif pun ada boleh. Karena kita menjadikan dasar hukum. Paling rendah hasan. Dan Syekh Ramli Mughni dan Tuhfahni Ayah bahwa tiada dapat tiada
pada memercikan air atas kamehnya dia menghilangkan sekalian sifatnya. Seperti hukum menghilangkan najasah mughalazah najasah mutawassithah juga. Artinya di dalam awal daripada hukumnya dipercikan selesai. Ada masalah lagi, walaupun masih ada baunya apa seluruhnya. Nah, oleh apa? Dalam tuhbah dan nihayah tambahan ada harus hilanglah seluruhnya deh, baunya hilang, dan rasanya atau warnanya. Artinya dibanyakian, memercikakan. Dipercikakan dilap, itu masih asa keadaan percikan lagi. Itu ditambahan untuk agar supaya kita juga akan menciumnya kada nyaman. Banget tuh orang bayi masih kecil kemudian diayun. Biasanya guringnya sambil guring tuh kami. Air kencingnya kalau ia masih menyusul maka cara menyucikan cukup dikubur disimbur kayak itu aja selesai. Dan begitu ini namanya kan bayi laki-laki ditambahi lagi dilap lah dibersih supaya hilang baunya. Tohbahnya ayahnya agar supaya memang lebih sempurna. Walaupun hadisnya cukup dipercikan. Baru melabaran karena najis dengan najis yang mutawassithah hendaklah ditilik. Jika ada najasat hukmiyah setiada dapat padanya warna dan tiada baunya tiada rasanya maka wajib membasuh dia. Tiada memadai marcikan air atasnya tapi memadai pada membasuh dia. Cucurkan air atasnya dengan sekali juga. Karena tiada ada padanya ain dan sifat yang dihilangkan sama ada dengan fi'il seorang tahu tiada. Seperti terdarasi dengan air hujan. Jika di darah sikin yang dihangat dengan air najasah, tadi dicelup ia ke dalamnya, direndam biji-bijian ke dalam kamih, tadi dimasukkan daging dengan kamih, kemudian maka kering sekalian itu. Tiada padanya sifat najasah madai pada membasuh dia mencurahkan air atas zahirnya dengan sekali juga. Sucilah dengan dia batinnya. Tiadalah berkehendak kepada menghangatkan sikir. Itu pula dan mendaraskan air, daras sama menyimbur. Yang suci mencuci atasnya, kata hangatnya. Dia berkehendak kepada merendam biji-bijian dengan air yang suci mencucikan. Dia berkehendak kepada memasuk daging itu pula dengan air yang suci mencucikan. Dia berkehendak kepada merah, dia bersalahan dengan bata yang direndam pada air najis maka disyaratkan pada yang basuh dia direndamkan dia dengan air segera dijankan sampai ia kebesaran barang sampai kepada air yang pertama. Maknanya di dalam martab hukum kita biasa melihat binatang, kita lah biasa menyembelih itu, kadang binatang itu adanya bisa sambil matinya itu kami bisa juga sambil akhirnya nah, bagaimana ini hukum daging ini masih dalam kita manu tuh campurlah dengan seorang mengambil parutnya tak sempur atau apa itu tidak ada masalah karena belum lagi daging tadi diproses masih di dalam keadaan makna bila dibasuh sudah selesai. Kan tawasithah sudah dibasuh sudah daging dibasuhlah dahulu juga kan ada sing basuhan daging kayak apa kada aja sayangnya kada bau daging lagi kayak apa modelnya kita orang Islam ada peradaban di dalam makan minum yang disuruh halal al halal bainun wal haram bainun halal itu jelas haram itu jelas nah itu kan ngalih itu dibasuhlah dulu apa seluruhnya. Yang penting sudah kita meyakini bahwa itu tadi bersih sudah. Jadi kan harus diparah supaya hilang darahnya pakada. Cukup dibasuh aja. Cuma bagus aja juga orang tergantung orang. Ada yang mau kada diparah darahnya itu karena naik tekanan tasarafian.
Karena itu lain masalah yang kita bahas, masalahnya hanya bagaimana cara membersihkannya. Cukup dibasuh, selesai kalau itu bacaannya. Pian anak mamarah tasarah pian. Itu kan gawian nang tukang masak nih, agar supaya kada naik takanan orang. Nah, tasarahnya. Sebenarnya apabila daging itu asal masak aja, dia mempunyai zat yang untuk badan kita menguati badan kada naik. Ini masalah naiknya tekanan itu kelebihan. Jadi dia bisa makan daging terlalu lebih. Orang seharusnya sepiring itu ada potongan-potongan daging ini sekilo sorangan. Kayak apa kada naik. Kada ada kebanyakan juga kayak apa. Paham tuh kayak apa kadang. Kadang aku sedikit aja, tapi 5 kali makannya. Nah, itu sama aja banyak. Sepiring aja, tapi mau buliki pulang, buliki ya akhirnya naik tekanan. Artinya makan itu apa aja seluruhnya. Allah Ta'ala maulah di dalamnya zat untuk badan kita. Ahala wa kada berlebih. Kalimah wala tusrifu. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Bacaannya jangan berlebihan. Yalah tamu lebih tanggung jawab sendiri lah. Jadi dulu lah kan sudah mana kata asih aja biar berlebihan kan naik kada boleh berlebihan. Apabila sudah naik jadi penyakit lalu alihnya menyembuhkan. Makan sasinduk dia jadi juga. Nah itu kan sudah jadi nang balung sayangnya kan. Bisa Allah itu supaya sehat. Demikian lagi jika diajin bata dengan najis yang cair kemudian dibakar ya kayak itu tiada suci batinnya dengan basah. Melainkan apabila dengan ditumbuk lumut-lumut dengan batinnya itu lumut hingga jadi dia tanah atau direndam air hingga sampailah air itu kepada sang batinnya. Itu bersalahan dengan sekalian tersebut dahulu tapi dimaafkan apa periuk yang telah diajin tanahnya dengan air najis maka tiada diperoleh air itu yang suci dimil hasil yang tersebut dalam tuhbah. Nah ini apabila kita melihat, kita kada melihat, kada usah menduga-duga, karena jadi bermasalah. Jadi kita cukup sudah, karena kada melihat juga. Cubik diulah orang daripada tanah dibakar orang, jadi ini cubik nih. Cubik wadah sambal aja bang, ya cubik ini pun ahli mano, tambahi orang madu, kecap, tambahi orang bakar orang, jadi nyaman banget sambalnya. Padas kada, manis kada, asin kada, nyaman tadi pam. Hanya sambal sudah masak dibakar biasa. Sambal ngaran-ngaran ada ngarannya dah. Nah permasalahannya bagaimana kalau cubiknya? Nah itu di waktu orang ulah ma'adun dengan adunan airnya najis. Nah itu masalahnya. Kalau kita melihat, kalau kada melihat, ada usah mikirkan itu. Apa yang dipikirkan kan kada melihat juga. Ya bisa orang menduga-duga surangan, nah itu kada boleh lalu jadi sak hati. Ragu jadinya jadi sarabang alih. Hendak makan piring, usia piring dan najis, jadi sarabang alih. Ada kau hidup lagi di dunia, habisnya garing mati. Karena menduga, melihat masalahnya menduga kada boleh. Kita melihat. Dan jika ada najah mendesak mutasi ainiyah, itu aja semuanya. Betah ya sedikit ada jamaah kita kita bangun meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا محمد يا ربي سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين صلى الله تبارك وتعالى سادتنا سبحانه وتعالى أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها سوء جزل وأجر منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبل نسأل جل جلالا ونسألك أن تجعلها من البدن وصلح إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا في سائر أقربه ثم سيدنا موسى صلى الله عليه إلى أرواح أبائه وإخوته من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم سوف يسأل إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وقائدهم في الدين والعمل آمين والقرآن فاسد سلسلة المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم سوف يسأل إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وجدتنا وأئمتنا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح ملياكين بن صوفي آمين. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اجعله من ريال الجنة ولا تجعله من نار النيران. اللهم إن كانوا مسلمين فلبسنهم وإن كانوا مسلمين فتجرد عن سيئاتهم. اللهم أنزل رحمة لمن المغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل رحمة لمن المغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل رحمة لمن المغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.